Selama 2 hari ke belakang ini, YouTube gue itu dimulai dipenuhi dengan video-videonya Mas Gibran, Kakak Buming Raka tentunya. Sampai gue ngerasa kayak ada yang something off dari Mas Gibran, Kakak Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan itu akan menjadi topik kita pada konten bahas kali ini, dan selamat datang di konten bahas. Kita akan ngebahas tentang Gibran Kakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Let's go. Kita harus tahu dulu bahwa di Indonesia itu tidak ada produk undang-undang yang secara spesifik ngejelasin tentang tugas dan juga hal wajib apa yang harus dilakukan oleh seorang wakil presiden. Bahkan sekelas bupati, wali kota, sampai dengan gubernur, wakilnya itu nggak dijelasin. Mereka harus melakukan apa-apanya gitu. Dan hanya ada satu yang secara jelas dituliskan dalam produk undang-undang kita, bahwa sebagai wakil presiden maupun bupati dan segala macam ya, itu tuh hanya membantu urusan presiden. Titik. Sama dengan gubernur, wali kota hingga bupati. Itu tuh titik, cuman hanya membantu urusan presiden. Nah, yang harus kita tahu juga bahwa setiap wakil presiden yang membantu presiden ya, secara etik ya bagi gue, menurut gue, itu terus ada alignment. Harus ada alignment antara apa yang diinginkan seorang presiden atau apa yang ia janjikan selama masa kampanye yang butuh direalisasikan sehingga menggunakan tenaga dari wakilnya. Dan ini tuh udah hal yang sangat wajar banget, harus ada alignment, harus ada hubungan atau relevansi antara yang diinginkan oleh presiden sama yang dikerjakan oleh wakil presiden. Mari kita contohkan dengan yang baru aja terjadi lah ya dari pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Kita mulai dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Meskipun ya Kiai Haji Ma'ruf ini gak dilihat oleh masyarakat luas, tapi banyak juga informasi yang bilang kalau dia itu ngurusin wisata halal, dia ngurusin masalah keagamaan. Terus kita lihat dari Yusuf Kala waktu di saat pemerintahan Pak Jokowi yang pertama. Dia itu ngurusin pertanian segala macam. Pertanian kah atau konflik-konflik ya? Konflik-konflik kalau nggak salah. Pak JK di masa periode Pak Jokowi itu yang pertama. Dan di SBY itu kan ada Pak Budiono. Nah, Pak Budiono ini orang yang dipercaya atau ditugaskan langsung sama Presiden SBY untuk ngurusin ekonomi makro, terutama dalam sisi perbankannya. Nah, itu kan ada tuh udah spesifik alignment, berhubungan lah. Ada tugas yang spesifik, hubungan, dan strategis juga. Nah, berbanding terbalik dengan yang gue lihat dari Mas Gibran sekarang. Dari mulai lapor Pak Wapres, terus juga AI-an, segala macam lah. Gue ngerasa bahwa ini tuh tidak merepresentasikan apa yang sebenarnya Pak Prabowo inginkan. Bukan hanya dari sisi program, tapi juga dari sisi keinginan Pak Prabowo-nya. Gue selalu percaya bahwa Pak Prabowo ini berfokus kepada kesejahteraan masyarakat, ya, dari mulai swasembada pangan, MBG, cek kesehatan gratis, dan juga sekolah rakyat. Itu tuh sangat banget lekat dengan unsur-unsur kesejahteraan masyarakat. Swasembada tentunya untuk pertahanan harga ya, kesiapan dalam menghadapi kasus atau kondisi-kondisi yang kita tidak inginkan, kelangkaan segala macam. MBG tentunya untuk meningkatkan makanan bergizi bagi anak-anak sehingga mencegah stunting, sekolah rakyat. Nah, gue tuh sebenarnya bakal ngebahas tentang sekolah rakyat. Gue juga udah mulai dapat informasi-informasi yang dari orang-orang yang gue sangat percaya, informasi pengelolanya langsung, dan tentunya sekolah rakyat kita akan bahas lebih jauh nanti. Tapi memang bahwa Pak Prabowo ini sangat lekat dengan Human Developmental Index, HDI, Human Development Index. Unsur-unsurnya tuh di situ. Nah, dari Mas Gibran,
I feel something off, not because just it's so confusing, karena dia ini mengupload video YouTube ini tuh dilakukan dalam rangka apa? Dalam perannya sebagai apa? Peran dia sebagai wakil presiden kah? Atau peran dia sebagai konten kreator gitu, sebagai Gibrannya aja gitu, as a personal gitu. Nah, di sisi yang lain, apa yang dikatakan Mas Gibran ini juga bukan hanya membingungkan, tapi juga terkesan dia ini ada motif yang lain. Motif yang lainnya adalah dia ini kayak pengen mendulang suara anak muda. Kita tahu kalau Mas Gibran ini kan masih tergolong muda ya. Ini kita hilangkan dulu ya, bukan hilangkan dulu, tapi kita sisihkan dulu bahwa Mas Gibran ini memang naik ke dalam kursi wakil presiden dengan cara yang seperti itu ya. Kita lihat dari nyatanya sekarangnya aja gitu, bahwa Mas Gibran kan duduk di wakil presiden dengan umur yang segitu ya, umur nggak tahu 30-an. Nah, dengan pesona Mas Gibran sebagai anak muda, tentunya dia ngerasa bahwa saya juga bisa dong cari suara dari anak muda karena saya anak muda. Meskipun secara figur beliau aneh, karena dari dulu Mas Gibran itu kan datang ke wajah publik sebagai seorang pembisnis dengan sifatnya yang introvert, gak pernah show off ke publik secara luas-luasan, datang ke kompetisi pemilu dengan gaya yang berbeda, gaya yang aneh, jaket Naruto, segala macem, anything like that. Aneh lah Mas Gibran ini. Bukan aneh ya, terkesan kayak gimana banget kalau aneh. Ya, tidak layaknya seorang wakil presiden lah, wibawanya, bisa gue katakan seperti itu. Nah, gue ngerasa Mas Gibran ini memang ingin mencari suara di anak-anak muda. Karena dari mulai pengemasan si kontennya, juga sangat-sangat yang disukai oleh anak muda, paham gak sih? Ini terlepas dari dia ngikutin Bang Ferry Iwan atau segala macam ya, tapi memang bahwa Bang Ferry Iwan itu bikin konten itu emang orang yang mudah ditangkap gitu, sama orang-orang mudah ditangkap. Mas Gibran kayaknya ngambil konsep yang seperti itu dan gunakan, sehingga dia ngerasa kayak ini kayaknya yang anak muda pengen, ya udah kita gunain gitu. Nah, hal yang kedua adalah hampir ya dari setiap kontennya Mas Gibran yang dia bikin itu selalu ada jargon-jargon yang memang rame di kalangan anak muda. Sepak bola, jumbo, AI, terus juga hilirisasi, meskipun hilirisasi juga yang ngomonginnya kan cuma dia doang ya. Bukan dia doang yang ngomongin ya, maksudnya yang lain tuh jarang lah. Dalam debat pun jarang banget ngomongin hal yang kayak gitu. Bahkan di video Pak Prabowo dengan 6 jurnalis pun hilirisasi juga tidak banyak jadi bahan pembahasan. Nah, motif tersebut sangat-sangat jelas kalau kita ngelihat polanya dengan mengetahui bahwa Mas Gibran ini seperti anak muda atau memang anak muda mencoba untuk mendulang suara dari anak muda dengan cara yang seperti itu, pakai jargon-jargon atau pakai hal-hal yang sangat dekat dengan anak-anak muda sekarang. Banyak juga orang bahwa ngerasa kalau Mas Gibran ini tuh bukan kerjanya gitu dengan dia ngebikin konten itu. Dia harusnya sebagai wakil presiden membawa gagasan tersebut dan mengusahakan untuk merealisasikan hal tersebut. Sehingga kita siap dalam menyambut masa depan karena sudah dipersiapkan dengan baik oleh Mas Gibran sebagai wakil presiden. You get the point? Maksudnya adalah daripada Mas Gibran meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ada Indonesia Emas, hilirisasi, AI, segala macam, mending Mas Gibran melakukan gagasan yang Mas Gibran punya untuk menjadikan landasan Indonesia ini sebagai landasan pacu yang baik bagi anak-anak mudanya. Karena
Gak ada, atau jarang sekali anak muda yang punya power di umur segitu jadi orang nomor 2 di Indonesia. Sehingga gue ngerasa you can optimize that job atau that status as a vice president. Lu tuh bisa, atau dia tuh bisa memaksimalkan bukan hanya dengan duduk talking head, bikin konten, ningkatkan kesadaran, ningkatkan pemahaman masyarakat dengan membawa gagasannya. Just talking boleh, but do it also gitu. Do big things on the do side, on the doing side. Lakuin hal-hal besarnya itu di ngelakuin ya, not in the talking gitu loh. Karena isu-isu yang dia bawa atau isu-isu yang Mas Gibran bawa ini udah jadi perbincangan hangat bahkan sebelum ada Mas Gibran dengan kontennya. Sehingga bagi gue masyarakat udah tidak perlu lah untuk ditingkatkan kesadarannya, ditingkatkan pemahamannya segala macam, kecuali di dalam konten tersebut Mas Gibran membawa informasi yang memang tidak banyak orang ketahui. Karena sekarang informasi udah beredar, informasi ada orang yang ngerasa bahwa informasinya berharga, ada orang yang ngerasa informasi umum gitu. Nah, kalau Mas Gibran di dalam kontennya bisa ngebawa informasi yang value-nya kita tahu dari sisi cara pandang masyarakat lebih tinggi, gak apa, gue sangat respect malah. Karena transparan berarti kan ada informasi yang tidak umum yang diungkapkan oleh Mas Gibran, sehingga masyarakat tahu bahwa secara realitanya negara tuh kayak gini dan informasinya sudah tervalidasi dengan baik, sehingga oke, informasi A1 lah gitu istilahnya. Sehingga ya gue ngerasa it's not fit so well di saat Mas Gibran duduk bikin konten, meskipun dalam kontennya pun baca teks atau apa segala macam, ya gue nggak akan komen masalah gitu. Tapi just do things yang memang sejalan dengan Pak Prabowo, yang memiliki alignment-nya baik, tapi juga strategis gitu. Gue yakin kok, sekarang informasi udah banyak, bahkan Mas Gibran pun sekarang punya sorotan publik yang tinggi. Sehingga nanti kalau Mas Gibran ngelakuin sesuatu hal gitu ya, yang memang dirasa baik oleh masyarakat, it's going to do something di elektabilitasnya Mas Gibran. Meskipun itu juga, ini nyambung. Meskipun ada banyak juga ketakutan masyarakat bahwa Mas Gibran ini kampanye untuk dirinya sendiri untuk tahun 2029. Beliau maju, beliau kampanye dari sekarang untuk mendulang suara bahwa ini figur anak muda nih yang cocok dijadikan presiden di tahun 2029. Ada kecurigaan yang seperti itu. Bang Panji Pragiwaksono udah speak up masalah hal tersebut. Banyak juga tokoh-tokoh yang ngerasa itu sudah terasa benar gitu, motifnya kayak gitu. Tapi, well, ini juga masih awal-awal, masih ada 4 tahun kurang, 3 tahun lebih untuk Mas Gibran dan Pak Prabowo melakukan halnya. Sehingga ya, gue harap Mas Gibran bisa tahu lah prioritas mana, urgensi mana yang bisa lebih diutamakan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan mungkin sekian aja konten yang bisa gue kasih ke kalian, dan next kita akan bahas Sekolah Rakyat. Terima kasih banget yang udah nonton. So yeah, I see you next, and my name is Rangga, and ciao.